Di sini terlihat jika akhirnya kapal keluarga Lin yang berisi Lin Langtian, Ling Feng, dan Lindong pun sampai di kota kekaisaran. Terlihat pula kapal dari keluarga Jin juga datang, begitu juga dengan keluarga Wang yang berisi Wang Yan, Wang Lei, dan Wang Zhong. Dan kapal-kapal dari keluarga besar ini berdatangan untuk mengikuti perang 100 dinasti. Tak lama setelah itu pun, para keluarga dengan jenius terhebatnya ini mulai memasuki kota kekaisaran tersebut. Dan di sini pun Lindong melihat jika ternyata semua wajah yang pernah dia temui juga berada di tempat ini. Lin Feng pun tahu jika Lindong ini mempunyai masalah dengan Wang Yan dari keluarga Wang. Yang mana Lin Feng memperingatkan agar Lindong berhati-hati dengan kakak Wang Yan yang bernama Wang Zhong. Karena Wang Zhong ini adalah jenius bela diri dari klan Wang dan dia sangat protektif terhadap keluarganya. Dan karena masalah Lindong dengan Wang Yan, maka pasti Wang Zhong akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah dengan Lindong. Mendengar itu pun, Lindong berjanji akan berhati-hati dengannya. Kemudian di sini tetua Lin Feng memberitahu jika di depan mereka ada Duyun dari sekte Tianwu dan Mansan dari sekte Raja Barbar. Yang mana klan Lin tak akan menganggap serius terhadap kedua klan yang baru bangkit ini. Namun tetap tak boleh meremehkan mereka karena keduanya bukan lawan yang mudah. Saat Lindong lewat pun, semua orang tahu bahwa Lindong ini adalah orang yang bisa mengalahkan Lin Langtian. Setelah itu prajurit mengumumkan agar para tamu dari semua sekte yang berpartisipasi untuk segera masuk seperti perintah kaisar. Dan terlihat jika semua klan yang berpartisipasi ini mulai memasuki tempat tersebut. Tak lama setelah itu pun mereka semua sudah masuk dan hanya menunggu kaisar datang. Di sini pun Wang Lei berkata kepada Lin Fan bahwa dia mendengar jika dalam kompetisi ini klan Lin menggunakan orang dari keluarga cabang. Dan Wang Lei bertanya apakah klan Lin sudah kehabisan orang yang bertalenta. Namun bagi Lin Fan, klan utama ataupun cabang keluarga selama memiliki kemampuan mumpuni maka tetap akan menjadi kekuatan klan Lin. Mendengar itu pun, Wang Lei mengingatkan jika dalam seleksi bibit terakhir klan Lin dikalahkan oleh klan Wang. Dan pasti kali ini hasilnya juga akan sama. Namun bagi tetua Lin Fan, masa lalu adalah masa lalu. Kemudian terlihat Wang Yan yang memberitahu Wang Zhong jika bocah di sampingnya itu adalah Lindong. Melihat itu terlihat Langtian pun memberikan hormat kepada Wang Zhong ini. Namun Wang Zhong memprovokasi dengan berkata jika bahkan Langtian pun tak bisa mengatasi bocah seperti Lindong ini. Dan Langtian hanya berkata jika Lindong hanyalah orang dari keluarga cabang yang beruntung dan menjadikan Lindong naik statusnya. Wang Zhong pun berkata jika Lindong bertemu dengannya maka dia tak akan seberuntung itu. Karena jika menghina klan utama Wang, maka harus membayar harganya. Dan di sini pun, Wang Yan juga memperingatkan agar Lindong tak sampai jatuh ke tangan Wang Zhong kakaknya itu. Namun di sini Lindong menjawab dirinya tak keberatan jika ada orang yang ingin mencari masalah dengannya dan Lindong akan membuat orang itu menangis. Mendengar perkataan Lindong pun, terlihat Wang Zhong mulai terpancing dan situasi kedua orang ini sekarang menjadi sangat memanas. Melihat itu Mansan tak menyangka jika Lindong ini berani melawan Wang Zhong. Namun saat keadaan semakin memanas, mereka berdua berhenti karena Kaisar Yan Agung sudah datang. Dan terlihat jika semua orang langsung memberikan hormat kepada Kaisar Yan Agung tersebut. Melihat itu pun Lindong merasakan jika seharusnya Kaisar Mu Jingtian ini sudah mencapai ranah nirvana tingkat 1. Yang mana berarti Kaisar Mu Jingtian ini lebih kuat dari ketua Wang Lei. Di sini semua orang juga melihat pangeran ketiga yang bernama Muling yang tampaknya akan mewakili keluarga kerajaan dalam kompetisi ini. Dan jika dia ikut, semua orang semakin pesimis, harapan mereka akan semakin tipis untuk lolos. Dari dalam pun Xiao Dio meminta Lindong untuk berhati-hati dengan Muling ini, karena kemampuannya seharusnya sudah di atas Wang Zhong. Kemudian pun Kaisar Mu Jingtian memberitahu jika kuota untuk perwakilan kerajaan Yan Agung di pertempuran 100 dinasti ini hanya 5 orang saja. Mendengar itu pun semua orang terkejut karena ini berarti persaingan akan semakin ketat. Karena bahkan 4 klan besar mungkin tak akan bisa mengamankan kuota. Di sini Kaisar Mu Jingtian juga memberitahu jika seleksi bibit ini akan dilakukan dengan undian. Yang mana peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok akan memperebutkan satu tempat. Kemudian di sini Kaisar Mu Jingtian mempersilahkan mereka beristirahat dulu di penginapan karena seleksi bibit akan dimulai besok. Dan setelah itu pun semua orang langsung meninggalkan tempat ini. Namun Wang Lei tetap memprovokasi dengan berkata jika semoga klan Lin tak berada di satu grup dengan keluarga Wang.
Karena jika tidak, maka kekalahan keluarga Lin 20 tahun yang lalu akan terulang kembali. Mendengar itu pun, tetua Lin Fan meminta Lin Dong dan Lin Langtian agar tak membiarkan klan Wang menghina mereka jika mereka satu grup dengan keluarga Wang ini. Kemudian Langtian pun berjanji tak akan menahan diri jika satu grup dengan Lin Dong. Setelah itu pun Kaisar Mu Jingtian bertanya kepada anaknya itu, apakah Mo Ling ini percaya diri setelah melihat para lawan barusan. Dan bagi Mo Ling, dari semua lawan itu hanyalah Wang Zhong dan Lin Langtian yang paling sulit. Namun bagi Mo Ling tak akan menjadi masalah besar andai harus melawan mereka berdua. Kemudian Kaisar Mu Jingtian pun bertanya bagaimana menurut Mo Ling tentang Lin Dong yang baru-baru ini terkenal. Namun Mo Ling meminta ayahnya tak mengkhawatirkannya karena Lin Dong hanyalah seorang yang tidak dikenal. Namun Kaisar Mu Jingtian meminta anaknya itu tak meremehkan Lin Dong karena meskipun Lin Dong berasal dari cabang keluarga, tapi Lin Dong bisa menjadi yang teratas. Yang mana itu berarti Lin Dong mempunyai kemampuan yang menakjubkan. Dan mendengar itu pun, Mo Ling ini berjanji akan memperhatikan Lin Dong tersebut. Hari pun berganti dan semua orang sudah berkumpul. Di sini pun Kaisar Mu Jingtian meminta agar semua peserta menyalurkan sedikit kekuatan Yuan mereka ke dalam bola api tersebut. Dan di sini pun semua peserta langsung mengikuti permintaan Kaisar Mu Jingtian itu. Di sini terlihat sebuah ledakan muncul setelah Kaisar Mu Jingtian juga mengeluarkan sedikit kekuatannya. Yang mana ledakan dari bola api tersebut tertuju ke 5 pintu untuk membagi nama-nama orang dalam setiap kelompok. Dan kemudian pun Kaisar meminta semua peserta untuk segera masuk ke dalam pintu yang sesuai dengan kelompok mereka. Dan mereka ini akan bertanding secara berpasangan dalam setiap kelompok yang mana pemenang dari setiap pasangan akan bertarung lagi hingga hanya satu orang yang tersisa. Dan 5 pemenang terakhir akan menjadi perwakilan dinasti Yan Agung di dalam pertempuran 100 dinasti. Setelah melihat pembagian kelompok, Langtian pun merasa jika keberuntungan Lin Dong kurang baik. Karena ternyata Lin Dong ini satu kelompok dengan Wang Zhong. Dan kemudian pun Kaisar mengumumkan jika seleksi bibit resmi dimulai. Di sini terlihat Mo Ling masuk duluan ke pintu kelompoknya disusul oleh peserta lainnya. Sementara sebelum pergi, tetua Lin Fan berkata jika kehormatan dan masa depan klan Lin bergantung pada Lin Dong dan Langtian. Kemudian setelah itu pun, para tetua hanya bisa menyaksikan siapa 5 orang yang akan muncul dari setiap kelompok. Terlihat di dalam pun, Mo Ling ini dengan mudah bisa mengalahkan lawannya. Begitu juga dengan Langtian, bahkan Duyun, dan juga dengan Mansan. Sementara Lin Dong melawan seorang pemuda bernama Huang Fuying yang sudah lama ingin bertemu dengan Lin Dong ini. Dan terlihat jika Lin Dong ini langsung menghadapi Huang Fuying tersebut menggunakan tombaknya. Di sini terlihat jika Huang Fuying ini ingin kabur dari tempat tersebut. Namun dengan cepat Lin Dong mencegatnya dan langsung menghajarnya. Dan melihat itu pun, terlihat tetua klan Huangfu sangat kecewa dibuatnya. Di sini pun terlihat satu persatu nama mulai hilang dari pintu kelompok tersebut. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya kini hanya tinggal 2 orang saja di dalam satu kelompok ini. Melihat itu pun, Kaisar Mu Jingtian merasa jika pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Di sini terlihat jika lawan terakhir dari Mo Ling adalah Jin Xi dari Sekte Jin. Dan terlihat jika pertarungan kedua jenius ini terjadi begitu cepat. Sementara Duyun dari Sekte Tianduo harus menghadapi Huang Fu. Sedangkan Ling Tian terlihat santai menghadapi salah seorang pemuda dari klan Huang Fu juga. Lihat di sini juga jika Mansan tersebut menghadapi Wang Yan. Sementara lawan terakhir dari Lin Dong adalah si sombong Wang Zhong. Dan melihat Lin Dong bisa mengalahkan Huang Fuying, Wang Zhong pun merasa jika Lin Dong ini memang mempunyai kekuatan. Namun Wang Zhong mengatakan jika saat bertarung dirinya tak akan pernah menahan diri. Di sini pun Lin Dong terkejut karena Wang Zhong ini ternyata sudah berada di ranah manifestasi tingkat lanjut. Terlihat Wang Zhong pun berusaha menyerang menggunakan segel hartanya. Namun Lin Dong bisa memblokir itu dan berusaha melawan balik dengan harta yang sama. Kemudian Lin Dong pun meminta Wang Zhong mengeluarkan semua kemampuan yang sebenarnya karena serangan seperti ini hanya akan mempermalukan reputasi keluarga Wang. Sementara Wang Zhong tak heran jika Lin Dong ini bisa mengalahkan Lin Langtian karena menurutnya Lin Dong memang mempunyai kemampuan.
Dan di sini pun Wang Zhong langsung mengeluarkan tombak iblis darah Sura. Dari dalam pun Xiao Dio memberitahu jika tombak darah itu mengandung kekuatan iblis darah. Dan siapapun yang bersentuhan dengan kekuatan iblis darah, maka pasti akan diserap kekuatannya. Dan Lindong harus berhati-hati karena Wang Zhong bisa menguasai tombak ini, yang mana pasti Wang Zhong telah diakui oleh iblis darah. Di sini terlihat Wang Zhong mulai menyerang dan akan menjadikan Lindong sebagai persembahan tombak iblis darah Suranya. Namun di sini Lindong pun dengan cepat menahan serangan itu menggunakan tombaknya juga. Di sini terlihat setiap kali tombak Lindong mengenai tombak Wang Zhong tersebut, kekuatannya seperti terserap ke dalamnya. Dan Lindong pun hanya bisa menahan serangan demi serangan dari Wang Zhong tersebut. Di sini terlihat jika Lindong pun sangat kewalahan menghadapi Wang Zhong itu. Setelah itu pun Lindong bangkit kembali dan terlihat jika kekuatan tombaknya mulai terkikis oleh aura dari tombak darah Sura yang... Wang Zhong pun meminta Lindong untuk menyerah saja karena dengan harta roh tingkat tingginya, Lindong tak akan bisa menahan korupsi energi iblis dari tombak iblis darah Suranya. Namun dengan cepat, Lindong langsung menghilangkan korupsi di tombaknya tersebut. Melihat itu pun, Wang Zhong langsung mengeluarkan teknik mata Shura untuk membunuh Lindong ini. Akan tetapi Lindong langsung mengeluarkan harta puncak kurungan dari klan Lin untuk menahan serangan tersebut. Yang mana hal itu membuat Wang Zhong terkejut karena Lindong berhasil menguasai harta itu. Setelah itu pun, tiba giliran Lindong untuk menyerang. Dan dia pun langsung mengeluarkan teknik 6 matahari pemindah gunung. Dengan cepat pun Wang Zhong langsung mengeluarkan jiwa darah Shura untuk menahan serangan Lindong tersebut. Dan karena kekuatan kedua orang ini membuat kekuatan Yuan di dalam arena sepenuhnya hancur dan membuat para tetua tak bisa menyaksikan pertarungan mereka berdua dari luar. Dengan sangat pedenya, Wang Lei pun berkata jika Wang Zhong belum menggunakan kekuatan penuh tombak iblis darah Shura. Karena bahkan menurutnya, Lin Langtian mungkin bukan tandingan Wang Zhong, apalagi hanya Lindong ini. Tak lama setelah itu pun terlihat Langtianlah orang pertama kali yang muncul dari pintu itu. Dan melihat itu pun, semua orang mengakui jika Lin Langtian ini memang hebat. Kemudian dari pintu kedua pun muncullah Muling, yang mana dia berhasil mengalahkan Cinci, meski Cinci dikenal sebagai sosok kuat di dinasti Yan Agung ini. Kemudian pun dari pintu ketiga dan keempat muncullah Mansan dan Duyun yang membuat orang semakin terkejut karena bisa mengalahkan keluarga Huang Fu. Melihat itu, Wang Lei yakin jika di tempat terakhir pasti akan menjadi milik klan Wang miliknya. Terlihat di dalam pun, Wang Zhong masih bisa bangkit untuk menahan harta Lindong tersebut. Karena menurutnya, Lindong tak bisa mengalahkan Wang Zhong hanya menggunakan puncak kurungan ini. Terlihat Lindong pun langsung mengeluarkan alam kekuatan gravitasi untuk menekan Wang Zhong tersebut. Dan terlihat Wang Zhong ini sangat kewalahan menahan tekanan dari Lindong itu. Di sini pun Lindong terus memperkuat tekanannya untuk bisa mengalahkan Wang Zhong tersebut. Namun dengan daging dan darahnya, Wang Zhong mempersembahkan itu pada iblis darah. Dan dia pun langsung mengeluarkan teknik iblis darah pemusnah dunia untuk membunuh Lindong. Di sini Lindong pun sadar jika sepertinya ini adalah serangan terkuat Wang Zhong. Dan di sini pun Lindong langsung mengeluarkan teknik kurungan jari surgawi kehancuran besar untuk menghadapi teknik terkuat dari Wang Zhong tersebut. Tak lama kemudian Wang Zhong keluar dari pintu dengan keadaan terluka. Melihat itu Wang Lei sangat senang karena mengira Lindong yang kalah. Namun di sini mereka langsung dikagetkan dengan suara Lindong yang berkata jika pertarungan ini bukan soal siapa yang keluar lebih dulu, maka dialah pemenangnya. Dan terlihat Lindong keluar dengan kondisi yang sangat bugar. Melihat itu pun, Kaisar Mu Jingtian mengumumkan jika tempat terakhir diberikan kepada Lindong dari klan Lin. Dan Kaisar Mu Jingtian pun memberikan selamat kepada tetua Lin Fan karena klan Lin adalah pemenang terbesar kali ini. Di sini terlihat jika Wang Lei tampak tak percaya dengan keputusan tersebut. Kemudian Duyu dan Mansan pun memberikan selamat kepada Lindong. Dan Mansan merasa beruntung karena bukan Lindonglah yang menjadi lawannya. Karena jika itu terjadi, Mansan sangat yakin dirinya tak akan lolos. Terlihat di sini pun, Moling juga memberikan selamat kepada Lindong ini. Yang mana Lindong merasa terhormat bisa maju mewakili kerajaan Yan Agung bersama mereka bertiga. Sementara Lin Langtian tampak tak senang dengan keberhasilan Lindong tersebut.
Kemudian di sini pun Kaisar Mu Jingtian memberitahu jika mereka berlima besok akan memasuki kolam roh suci untuk pelatihan. Dan itu adalah bantuan terakhir yang dapat diberikan oleh dinasti Agung Yan kepada mereka. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 1 ini. Ternyata di season 5 ini Lindong masih sangat OP dan mengejutkan banyak orang lagi ya. Dan apa yang akan terjadi dengan Lindong selanjutnya, kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 2. Akhir kata, selamat tahun baru 2025 dan see you next episode.